Oke, selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi di pelajaran informatika kelas 8. Di pertemuan ketiga hari ini kita belajar tentang jaringan kabel dan nirkabel. Namun sebelumnya kita harus mengetahui dulu tujuan pembelajaran. Jadi setelah melakukan kegiatan belajar hari ini, anak-anak bisa menjelaskan apa itu jaringan kabel dan cara mengkoneksikannya, dan anak-anak juga bisa mampu menjelaskan pengertian jaringan nirkabel dan cara mengkoneksikannya via Bluetooth, WiFi maupun broadband. Kemudian anak-anak bisa membandingkan kelebihan dan kekurangan jaringan kabel dan nirkabel. Oke anak-anak, kita langsung saja ke pengertian jaringan nirkabel. Jadi anak-anak, jaringan nirkabel itu seperti apa anak-anak? Jadi di sini menjadikan komputer dapat berkomunikasi dengan komputer lainnya melalui sinyal elektromagnetik atau gelombang radio. Nah, contohnya seperti apa? Jaringan nirkabel sendiri dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa bertemu dengan jaringan nirkabel ini. Kita bisa menggunakannya, contoh sederhana seperti Bluetooth. Jika kita ingin mengirimkan data, kita bisa menggunakan Bluetooth. Nah, Bluetooth sendiri dia menggunakan sinyal elektromagnetik, sehingga tanpa menggunakan kabel kita bisa melakukan berbagai file, ataupun kita bisa mengirimkan data dari perangkat kita ke perangkat yang lainnya. Selain Bluetooth, kita bisa berjumpa di sana dengan aplikasi lainnya, contohnya seperti ShareIt. Kita bisa melakukan salin file atau pengiriman file menggunakan ShareIt ke perangkat kita yang lainnya atau ke perangkat di sekitar kita. Oke, dan untuk komponen jaringan nirkabel sendiri, ini yang kita temukan menggunakan WiFi. Di sini ada wireless LAN card seperti ini. Jadi agar kita bisa melakukan koneksi ke WiFi di laptop kita atau di perangkat kita, komputer kita harus menggunakan wireless LAN card agar kita bisa melakukan koneksi dengan WiFi yang sedang aktif. Terus kita bisa menggunakan access point. Nah, access point fungsinya sendiri untuk membagikan jaringan ke perangkat-perangkat di sekitarnya, agar perangkat-perangkat di sekitarnya bisa melakukan koneksi ke internet. Kemudian untuk topologi wireless sendiri, kita menggunakan topologi ad hoc dan infrastruktur. Oke anak-anak, kita lanjutkan ke jaringan kabel. Untuk jaringan kabel sendiri merupakan jaringan yang menggunakan kabel sebagai media transmisi datanya, memungkinkan lebih stabil dan lebih cepat daripada jaringan nirkabel. Nah, contoh sederhananya, jika kita ingin melakukan copy file dari handphone kita atau perangkat handphone kita ke komputer, nah agar lebih cepat biasanya kita menggunakan kabel data. Nah ini merupakan cara yang paling cepat dalam melakukan transfer datanya ketimbang dengan menggunakan Bluetooth ataupun ShareIt. Biasanya memerlukan waktu yang agak lama. Contohnya seperti personal area network. Nah, ini menggunakan jaringan kabel, kemudian LAN local area network, MAN metropolitan area network, dan WAN wide area network. Jadi jaringan komputer ini, jaringan lokal ini menggunakan kabel sebagai media transmisinya. Terus yang berikut adalah komponen jaringan kabel. Untuk komponen jaringan kabel sendiri biasanya menggunakan kabel koaksial, jenis kabel yang mana dalamnya terdapat dua penghantar. Salah satu penghantar berada di dalam
berada di tengah kabel, sedangkan penghantar lainnya dikelilingi dengan penghantar lainnya dengan pola seperti melingkar. Prinsip dari kabel koaksial ini adalah menghantar arus atau sinyal yang berasal dari sumber menuju tujuan yang diinginkan. Jadi ini adalah bagian-bagian dari kabel koaksialnya seperti ini. Kemudian untuk komponen yang lain, biasanya kita menggunakan kabel UTP atau STP kabel. Nah, kabel inilah yang menghubungkan antara komputer yang satu dengan komputer yang lainnya. Tadi dari sama halnya dengan jenis kabel koaksial. Kabel ini prinsip kerja dari kabel switch pair adalah menghantar arus atau sinyal yang berasal dari sumber. Kabel switch pair terbagi dalam beberapa jenis, yaitu kabel STP dan kabel UTP. Ini kabel STP dan kabel UTP. Kemudian komponen jaringan yang berikut adalah kabel kabel fiber optik. Nah, kabel untuk fiber optik sendiri menggunakan material tembaga untuk media penghantarnya. Kabel ini berbahan dasar serat kaca atau plastik dengan ukuran yang sangat tipis. Transmisi menggunakan jenis kabel ini akan lebih cepat dibandingkan dengan jenis kabel jaringan lainnya. Jadi seperti kita tahu bahwa kabel ini merupakan kabel yang sangat digunakan pada saat ini. Contohnya seperti kabel pada Telkom atau kabel IndiHome yang kita gunakan itu menggunakan kabel fiber optik. Oke, dan untuk pertemuan kita sampai di sini, kita lanjutkan ke pertemuan kita selanjutnya. Terima kasih.